Oke, selamat malam teman-teman semua. Kali ini gua sama teman baik gua. Dia seorang yang sudah lama ya berkecimpung di isu, nggak apa-apa ya, di isu penanggulangan HIV khususnya untuk wilayah Kota Tangerang. Tapi dia sudah go nasional, di mana kiprahnya sudah banyak dikenal di kalangan komunitas khususnya untuk para transpuan. Silakan, namanya siapa bisa disebutin? Oke, Iya, mulai. hai, saya Aini Nasuha. Saya seorang transpuan. Saya berdomisili di Kota Tangerang dan saya memiliki kehidupan apa adanya, apa adanya. Kalau Salah boleh saya, tahu, Mbak, manggil apa ya enakannya? bodoh. Manggilnya Mbak ya, Mbak ini ya. Sudah berumah tangga ya, yang saya tahu ya. Oke, ya kalau berbicara rumah tangga sih terlalu apa ya, eh, terlalu ini banget. Kenapa ya? Maksudnya gini, sensitif. Kalau berbicara berumah tangga, seorang transpuan itu sensitif banget. Jadi uh, tinggal serumah lah mungkin Oh, berbicaranya. gitu. Berarti intinya untuk khususnya ketika Mbak ini memutuskan untuk married gitu ya, with someone gitu kan, dengan notabene seorang seorang laki-laki yang notabene dia tahu statusnya Mbak ini sebelumnya gitu, dan dia mau menerima Mbak ini ke depannya gitu kan. Ya, Dan dalam arti kata ketika sudah ada komitmen di antara keduanya, tetapi tentu tidak bukan hal yang mudah ya untuk ya, meyakinkan ke keluarga besar maupun ke lingkungan sekitar. oke. Nah, mungkin ada kiat-kiatnya nggak, bagaimana sih caranya sih supaya masyarakat tuh bisa mau menerima gitu kehadiran mereka kehadiran kalian berdua gitu. Ya, yang pertama sih semua itu tergantung dari diri kitanya ya. Oke. Yang utama kita bisa menyikapi ataupun kita bisa mengimbangi situasi ataupun mobilisasi lingkungan yang setempat ya. Kalaupun misalkan kita tahu gitu, kita sadar gitu, kita mungkin di mata masyarakat umum kita itu orang yang tidak normal, tapi gimana caranya kita berperilaku ya pada umumnya gitu. Ya kita tahu sadar gitu, kita seorang transpuan yang notabene orang memandang sebelah mata, tetapi gimana caranya kita biar diterima itu dari sikap kita, dari perilaku kita, dari uh, intinya sih kita harus bersikap baik kepada siapapun agar kita dipercaya bahwa seorang transpuan pun tidak apa yang mereka pikirkan itu uh, apa ya, maksudnya kebanyakan kan orang memandang transpuan itu pasti memandangnya sebelah mata, tapi kita, maksudnya saya sendiri membantah pandangan mereka itu kepada masyarakat umum. Jadi gimana caranya biar kita seorang transpuan diterima di masyarakat umum, diterima dengan baik, dan ya diakui lah sebagai warga negara Indonesia yang utama. Itu sih maksudnya ya, kiat-kiatnya tergantung dari pribadi kita ya. Maksudnya kita bisa menempatkan diri, kita bisa mawas diri, ya, jangan salah tempat gitu. Maksudnya ketika di tempat fanatik kita harus berpenampilan yang senonoh, itu juga enggak yang menimbulkan diskriminasi itu kan dari diri kita sendiri, bukan dari lingkungan. Oh, berarti intinya di mana langit dijunjung di situ bumi kita berpijak ya. Yap. Jadi kita harus mengikuti adat istiadat yang di mana kita tinggal seperti itu gitu Iya. kan. Nah, terus yang cukup menarik nih Mbak ini ya, bahwasannya kan saya pernah mengikuti kegiatan yang diadakan di KPR Kabupaten ya, dalam peluncuran sebuah buku ya kalau nggak salah, Senja di Ujung Asa gitu ya. Ya itu kan ada suatu kisah Mbak ini juga ya yang dimasukkan ke Iya. buku gitu kan. Bisa diceritakan secara mungkin secara ini aja gambarannya, itu maksudnya itu buku itu tentang perjalanan Mbak ini atau apa, atau kisah apa yang bikin orang-orang KPR itu merasa tertarik untuk menemukan dalam sebuah buku gitu. Ya. Di buku cerita Asa di Ujung Senja itu perjalanan dimana saya pada saat itu saya mengalami down. Jadi Kenapa tuh dunia? ya maksudnya gini, menceritakan posisi saya itu di saat saya lagi keadaan yang terpuruk.
di mana saya membutuhkan dampingan, membutuhkan support, membutuhkan orang yang membuat saya bangkit lagi dari keterpurukan. Tapi pasangan saya sendirilah yang pada akhirnya pasangan saya sendirilah yang membuat saya itu semangat lagi untuk melanjutkan meneruskan hidup yang lebih baik lagi. Oh, berarti intinya karena support dari pasangan itu sendiri gitu ya. Kalau boleh tahu pasangan yang sekarang ini sudah berapa lama memulai suatu hubungan gitu, dalam kata maaf ya, dan tanda kutip kan mungkin untuk legalitas suatu berbadan hukum masih sangat panjang gitu ya PR-nya ya. Nah tapi dengan kesehariannya Mbak Eni dengan teman hidup itu sudah berapa lama menjalaninya gitu? Oke. Kalau terhitung dari tinggal serumah sih hampir 10 tahunan, tapi setahun sebelum tinggal bersama kita setahun lah, maksudnya setahun kita ketemu di saat hari weekend. Jadi pada saat dia libur, saya libur, baru bisa ketemu. Itu berjalan setahun. Nah setelah mematangkan dan meyakinkan, sama-sama kita berkomitmen, kita menetapkan bahwa kita tinggal bersama itu kurang lebih 10 tahun. Jadi terhitungnya sih 11 tahun. 11 tahun ya. Terus yang saya dapat informasi sampai ke telinga saya itu bahwasanya Mbak Eni ini sudah memutuskan untuk mengadopsi seorang anak ya, yang sekarang sudah berusia 3 tahun. 3 tahun ya gitu. Tentunya proses itu nggak mudah gitu kan, untuk meyakinkan mengadopsi dari pihak keluarga si calon orang tua itu sendiri gitu kan, tentang kehidupannya Mbak Eni dengan suaminya atau dengan lingkungan juga. Tentunya juga tanpa keterlibatan komunitas juga ya, yang ambil berperan juga gitu berperan. Kan. Itu bisa diceritakan ya seperti apa gitu, prosesnya seperti apa prosesnya gitu, sampai Mbak Eni memutuskan saya harus mengadopsi anak ini gitu, dan meyakinkan teman-teman komunitas juga akhirnya support juga gitu loh. Yuk kita bedah undang-undang ini segala gitu. Aku sih pernah dengar, wow ini menarik sekali gitu kan gitu. Seorang transpuan bisa mengadopsi seorang anak gitu kan, seperti itu. Bisa diceritakan? Oke. Terharu. Silakan. Enggak. Jadi gini, kalau saya kan berprinsip, kenapa saya alasan mengambil anak angkat, dimana saya untuk saat ini mungkin masih ada tenaga, masih kuat untuk berjalan, masih kuat untuk mencari kehidupan. Tapi suatu saat saya tidak akan tidak selalu saya seperti ini. Masih kuat, dan saya tidak mau merepotkan ataupun menjadi beban keluarga. Itu prinsip saya, kenapa saya sampai mengambil keputusan untuk mengambil anak asuh, anak angkat. Prosesnya sih ya mungkin udah jalannya, kembali lagi ke yang maha kuasa. Segala sesuatunya itu, apapun yang Allah berikan, Tuhan berikan, itu suatu kepercayaan buat saya, bahwa apapun itu bentuknya, Tuhan lagi memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjaga dan merawat baik itu kehidupan pribadi, maksudnya untuk maksudnya apapun itu bentuknya yang Tuhan berikan, itu suatu kepercayaan buat saya. Tuhan sudah mempercayai saya, intinya seperti itu. Banyak perjalanan, maksudnya banyak proses gitu untuk mengambil anak itu. Yang pertama, sering ditipu. Iya, rata-rata pasti ujung-ujungnya duit gitu ya, ujung-ujungnya gitu. Terus ya tidak menyalahkan orang tuanya juga sih, mungkin karena dia juga tidak kalau sudah karena mungkin karena kebutuhan juga. Hampir 4 kali baru dapat 5 kali berhasil gitu ya. 5 kali baru berhasil. Yang pertama karena saya tidak paham alurnya seperti apa, terus tidak ada komitmen apa-apa. Yang pasti saya berpikirnya itu bukan binatang, itu manusia yang
seharusnya dia juga dari masa kandungan sampai dia lahir sampai dia dewasa dia punya hak, dan saya berpikirnya berpegangnya seperti itu. Pada saat orang tuanya minta tolong, ya udah, maksudnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, hasilnya pada saat lahir ya udah berarti dia sekedar ngebantuin doang ya, gitu sekedar membantu doang. Padahal dari hati kecil yang baik dia berharap itu ya, untuk menjadi anak saya gitu, ya, karena dari kandungan kan mulainya seperti itu. Nah yang kelima ini ya mungkin udah Tuhan udah memberikan kepercayaan kepada saya, keyakinan saya untuk mengurus anak, ya akhirnya diberikan kelancaran sih. Saya tidak menutup kemungkinan dengan yang kelima ini ada tangan-tangan orang lembaga, termasuk saya berterima kasih kepada orang dulu dia masih menjabat sebagai ketua Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Tangerang, Mas Bajur. Tanpa dia saya tidak memahami alurnya seperti apa. Orang yang sudah memberikan apa ya, maksudnya dorongan, motivasi ya, maksudnya luar biasa gitu kan. Ya tanpa dia mungkin kejadian yang lalu, kejadian yang sebelumnya mungkin akan terulang kembali. Karena kan yang saya tahu ketika Mbak ini ingin mengadopsi seorang anak, maka dari teman-teman komunitas buru-buru tuh ya, dari khususnya dari KPA sendiri, ayo cari bedah tentang masalah-masalah tentang apa gitu, hak adopsi seperti apa. Dan si Ain ini kan, maaf ya kita menyebut Mbak Ain ini kan notabene lingkungan masih dalam tanda kutip ya, bahwasanya ini sanggup nggak nih seorang transpuan untuk mengadopsi seorang bayi gitu kan, mengurus nalurinya keibuan tentu beda gitu kan, dan dengan maaf ya, dengan perempuan asli gitu pasti kan ada keraguan, ada keraguan seperti itu. Tapi seiring waktu kan alhamdulillah gitu itu terbantahkan sudah dengan waktunya berjalan sampai si siapa namanya si anak yang sekarang Muhammad Ilham, panggilannya Ilham gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan dan cukup menarik ya ini Mbak ini ya, ketika nanti si Ilham sudah beranjak dewasa tentu kan akan ada pola pikiran yang berbeda ya, dari masa anak-anak, remaja sampai ke masa dewasa. Dalam arti kata masa remaja itu masa peralihan ya, dia akan bertanya apakah dia benar-benar lahir dari orang tua yang sekarang, atau Mbak Hendi punya jawaban tersendiri ketika anak itu kena kasih jawaban seperti itu gitu kan.